Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah yang tidak pernah berhenti memberi kehidupan melalui sesuatu yang paling dekat, namun paling sering dilupakan. Napas yang masuk dan keluar tanpa henti menjadi tanda bahwa setiap detik kehidupan tidak pernah lepas dari kasih sayangnya. Namun seringkali kesadaran itu tertutup oleh hiruk-pikuk pikiran yang tidak pernah diam, oleh keinginan yang terus mengejar tanpa henti, hingga manusia berjalan di atas kehidupan yang penuh keajaiban, tetapi tidak benar-benar hadir di dalamnya. Dalam setiap tarikan napas sebenarnya, terdapat undangan halus untuk kembali mengingat sumber kehidupan itu sendiri. Sebuah panggilan yang tidak pernah bersuara, namun selalu ada di dalam tubuh, mengalir bersama waktu yang terus bergerak tanpa menunggu siapapun. Dalam tradisi tasawuf, napas bukan hanya proses biologis, tetapi pintu paling halus menuju kesadaran ilahi. Sebuah ruang di mana hati dapat kembali terhubung dengan Allah tanpa perantara yang rumit, tanpa perjalanan jauh, tanpa pencarian yang melelahkan. Jalaluddin Rumi pernah mengisyaratkan bahwa apa yang dicari manusia selama ini bukanlah sesuatu yang jauh, melainkan sesuatu yang selalu hadir, namun tidak disadari, seperti udara yang tidak terlihat namun menjadi sebab hidupnya seluruh tubuh. Kesadaran terhadap napas menjadikan hidup tidak lagi sekadar rangkaian aktivitas, tetapi sebuah perjalanan batin yang terus bergerak di antara menerima dan melepaskan, di antara mengingat dan kembali. Setiap tarikan napas adalah penerimaan, seakan Allah sedang terus memberi kehidupan tanpa henti. Dan setiap hembusan napas adalah pelepasan, seakan segala beban dan keterikatan dunia diingatkan untuk tidak menjadi tempat bergantung selamanya. Namun ketika kesadaran ini hilang, napas tetap berjalan, tetapi hati berada di tempat lain, terjebak pada masa lalu yang tidak bisa diulang atau masa depan yang belum terjadi. Disinilah manusia sering merasa jauh, bukan karena Allah menjauh, tetapi karena kesadaran yang tertutup oleh lapisan-lapisan kelalaian yang terus menumpuk tanpa disadari. Dalam keadaan seperti itu, hidup menjadi berat bukan karena realitasnya, tetapi karena cara memandangnya yang tidak lagi jernih. Pikiran menjadi penuh, hati menjadi gelisah, dan langkah menjadi tergesa-gesa, seolah segala sesuatu harus segera dikejar sebelum hilang. Padahal di tengah semua itu, napas tetap setia hadir, tidak pernah berhenti mengingatkan bahwa kehidupan selalu dimulai dari momen yang paling sederhana, dari satu tarikan dan satu hembusan yang terus berulang tanpa permintaan balasan. Ketika kesadaran mulai kembali kepada napas, ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam diri, bukan perubahan yang terlihat cepat di luar, tetapi perubahan halus di dalam ruang batin yang membuat segala sesuatu terasa lebih jelas dan lebih ringan. Dalam tasawuf, keadaan ini bukan sekadar latihan, tetapi perjalanan pulang yang tidak membutuhkan langkah jauh, karena yang dibutuhkan hanyalah kesediaan untuk hadir sepenuhnya dalam apa yang sudah selalu terjadi. Dan dari kesadaran yang sederhana ini, perlahan terbuka pemahaman bahwa hidup tidak pernah lepas dari aliran kasih sayang Allah yang terus bekerja, bahkan ketika tidak disadari. Dan dari sanalah perjalanan memahami makna napas sebagai zikir yang paling dekat dengan kehidupan itu sendiri mulai benar-benar terasa. Dalam tradisi tasawuf, zikir nafas tidak dipahami sebagai sesuatu yang sekadar dilakukan oleh tubuh, tetapi sebagai keadaan kesadaran yang menyatu dengan setiap detik kehidupan yang sedang berlangsung, di mana setiap tarikan dan hembusan napas menjadi ruang kecil untuk mengingat Allah tanpa perlu dipisahkan dari aktivitas apapun yang sedang dijalani. Tidak ada momen khusus yang harus diciptakan, karena seluruh waktu itu sendiri menjadi tempat zikir yang hidup dan terus berjalan. Zikir nafas pada hakikatnya adalah kesadaran bahwa kehidupan tidak pernah benar-benar terputus dari sumbernya, sehingga setiap napas menjadi pengingat halus bahwa keberadaan ini sedang terus diberi tanpa henti, bukan sesuatu yang berdiri sendiri,
tetapi selalu berada dalam limpahan kehendak Allah yang menghidupkan. Dalam bahasa para sufi, keadaan ini dikenal dengan istilah hushdardam, sebuah ungkapan yang merujuk pada kesadaran yang hadir dalam setiap hembusan napas, di mana hati tidak dibiarkan pergi terlalu jauh dari kehadiran ilahi meskipun tubuh sedang bergerak di tengah dunia yang penuh kesibukan. Hushdardam bukan berarti mengontrol napas secara kaku, tetapi menjaga kesadaran agar tidak sepenuhnya tenggelam dalam kelalaian, seolah setiap napas menjadi isyarat lembut untuk kembali, meskipun hanya sejenak, kepada pusat kesadaran yang lebih dalam. Yang paling penting untuk dipahami, zikir nafas bukan sekadar teknik pernapasan yang bisa dipelajari seperti keterampilan biasa, bukan pula latihan yang hanya dilakukan pada waktu tertentu lalu ditinggalkan setelahnya, tetapi sebuah keadaan hati yang perlahan dibiasakan hingga menjadi cara hidup, di mana kesadaran kepada Allah tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan ini, tidak ada jarak antara ibadah dan kehidupan, karena seluruh kehidupan itu sendiri menjadi bagian dari ingatan yang terus hidup, dan dari sanalah perlahan hati mulai terbiasa untuk tetap hadir meskipun dunia terus bergerak tanpa henti. Dalam pandangan para sufi, terutama dalam jejak pemikiran Jalaluddin Rumi, kehidupan tidak pernah berdiri sebagai sesuatu yang dimiliki secara penuh oleh manusia, melainkan sebagai aliran yang terus mengalir tanpa henti dari sumber yang tidak pernah kering, seperti napas yang datang dan pergi tanpa pernah meminta izin, namun selalu hadir sebagai tanda bahwa kehidupan sedang terus diberikan setiap saat. Nafas dalam pandangan ini bukan sekadar udara yang masuk ke dalam tubuh, tetapi jejak halus dari kehidupan ilahi yang terus mengalir, menghubungkan manusia dengan sumber keberadaannya tanpa pernah terputus meskipun sering tidak disadari. Hidup dalam perspektif ini bukan sesuatu yang digenggam, tetapi sesuatu yang dipinjamkan setiap detik, seakan setiap momen adalah kesempatan yang terus diperbarui oleh kehendak Allah, tanpa ada satu detik pun yang benar-benar berdiri sendiri. Tidak ada kepastian bahwa napas berikutnya akan sama dengan napas sebelumnya, sehingga setiap tarikan napas membawa makna yang sama dalamnya dengan sebuah pemberian yang terus-menerus diperbaharui. Namun kesadaran manusia seringkali tertutup oleh rutinitas yang membuat hal ini terasa biasa. Padahal di balik hal yang tampak sederhana itu, terdapat rahasia keberadaan yang sangat dalam. Rumi sering mengisyaratkan bahwa pencarian manusia terhadap Tuhan justru sering menjauhkan manusia dari apa yang sebenarnya selalu dekat, karena dalam kegelisahan pencarian itu, perhatian sering diarahkan ke tempat yang jauh, pada gambaran yang besar dan sulit dijangkau. Sementara kehadiran Allah justru selalu ada dalam hal yang paling sederhana, dalam napas yang tidak pernah berhenti, dalam detik yang tidak pernah menunggu, dalam kehidupan yang sedang terjadi sekarang juga. Kesadaran menjadi lebih penting daripada jarak, karena jarak bukanlah penghalang sejati, melainkan kelalaian yang membuat hati tidak menyadari bahwa yang dicari sebenarnya sudah selalu hadir sejak awal, hanya saja tidak benar-benar dilihat dengan kesadaran yang penuh. Dalam perjalanan tasawuf, zikir nafas memiliki fungsi yang sangat halus, namun mendalam, bukan sebagai ritual yang tampak dari luar, tetapi sebagai proses membersihkan ruang batin yang sering kali tertutup oleh debu kelalaian, atau yang dalam istilah para sufi disebut ghaflah, keadaan di mana hati tetap hidup tetapi tidak benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi di dalam dirinya sendiri. Ketika kesadaran terhadap napas mulai dilatih, perlahan ada proses penjernihan yang terjadi di dalam batin, seolah lapisan-lapisan yang menutupi kejernihan hati mulai terangkat sedikit demi sedikit, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kehadiran yang terus dijaga dalam setiap momen yang sederhana. Dari penjernihan itu, lahirlah keadaan yang dalam tasawuf disebut hudur, yaitu hadirnya kesadaran penuh di dalam diri,
di mana hati tidak lagi terseret sepenuhnya oleh masa lalu yang sudah selesai atau masa depan yang belum terjadi, tetapi berada dalam titik kehidupan yang sedang berlangsung saat ini. Dalam keadaan ini, setiap napas menjadi pengingat bahwa kehidupan sedang benar-benar terjadi, bukan sekadar dipikirkan atau direncanakan, melainkan sedang dialami secara langsung tanpa jarak antara diri dan kesadaran itu sendiri. Seiring dengan meningkatnya kesadaran ini, zikir nafas juga memiliki dampak yang halus terhadap stabilitas emosi dan pikiran, bukan karena ia menghilangkan masalah, tetapi karena ia mengubah cara hati merespons terhadap masalah itu sendiri. Pikiran yang sebelumnya mudah gelisah perlahan menjadi lebih tenang, tidak lagi bereaksi secara berlebihan terhadap setiap keadaan yang datang dan pergi. Karena ada ruang dalam diri yang mulai terbentuk, ruang yang tidak mudah goyah oleh perubahan luar. Dalam ruang ini, emosi tidak lagi menjadi sesuatu yang menguasai, tetapi sesuatu yang disadari dan dipahami dengan lebih jernih. Dari semua itu, lahirlah kondisi di mana hati menjadi lebih hadir dalam kehidupan sehari-hari, tidak lagi sekadar menjalani rutinitas secara otomatis, tetapi benar-benar merasakan setiap momen sebagai bagian dari perjalanan yang sedang berlangsung. Kehadiran ini membuat hidup tidak lagi terasa terpecah, karena antara ibadah, aktivitas, dan kehidupan biasa tidak lagi dipisahkan secara kaku, melainkan mengalir dalam satu kesadaran yang sama, yaitu kesadaran untuk tetap terhubung dengan Allah dalam setiap keadaan yang sedang dijalani. Dalam pemahaman tasawuf, rezeki tidak pernah dipandang semata sebagai angka yang datang dan pergi, atau sekadar hasil dari usaha yang terlihat di permukaan, melainkan sebagai bagian dari keteraturan hidup yang sangat dalam, yang bergerak seiring dengan keadaan batin seseorang. Ketika hati berada dalam keadaan lalai dan penuh kegelisahan, pandangan menjadi sempit, langkah menjadi terburu-buru, dan keputusan sering lahir dari dorongan ketakutan, bukan dari kejernihan. Dalam keadaan seperti ini, rezeki bukan tidak ada, tetapi sering tidak terlihat dengan jelas, karena kesadaran yang tidak berada pada tempatnya. Zikir nafas dalam hal ini bekerja secara halus pada lapisan batin, bukan dengan mengubah dunia luar secara langsung, tetapi dengan mengubah cara seseorang berada di dalam dunia itu sendiri. Ketika kesadaran terhadap napas mulai stabil, ketenangan batin perlahan terbentuk, dan dari ketenangan itu muncul kejernihan dalam melihat keadaan hidup. Pikiran tidak lagi dipenuhi oleh tekanan yang berlebihan, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih terarah dan tidak didorong oleh kepanikan. Dalam banyak keadaan hidup, bukan kurangnya peluang yang menjadi masalah, tetapi keadaan batin yang tidak mampu mengenali peluang itu ketika ia datang. Dalam ketenangan yang lahir dari zikir nafas, seseorang tidak lagi mudah terseret oleh rasa takut, kehilangan, atau rasa kurang, karena hati mulai terbiasa berada dalam keadaan cukup, bukan dalam keadaan mengejar tanpa henti. Dari sini muncul rasa qanaah yang tidak berarti berhenti berusaha, tetapi berarti tidak lagi diperbudak oleh rasa tidak pernah cukup. Dalam keadaan seperti ini, usaha tetap berjalan, bahkan sering menjadi lebih teratur dan konsisten, tetapi tidak lagi disertai kegelisahan yang menguras tenaga batin. Hubungan dengan rezeki duniawi menjadi lebih jelas ketika dilihat bahwa banyak kesempitan dalam hidup bukan berasal dari kurangnya jalan, tetapi dari ketidaksiapan batin untuk menerima dan mengelola apa yang sebenarnya sudah ada di sekitar. Ketika hati tenang, seseorang lebih mampu melihat dengan jernih, lebih mampu membaca keadaan, dan lebih mampu mengambil langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Rezeki dalam bentuk apapun, baik berupa kesempatan, hubungan, maupun kelapangan hidup, seringkali tidak berubah pada hakikatnya. Yang berubah adalah kemampuan batin untuk menyadari dan menjangkaunya dengan kesadaran yang lebih hidup. Pada pemahaman yang lebih dalam dari perjalanan kesadaran ini, mulai terlihat bahwa rezeki tidak pernah sesederhana konsep tentang mencari dan mendapatkan. Karena dalam banyak keadaan, manusia telah mencari dengan sangat keras,
namun tetap merasa sempit, sementara ada yang terlihat tidak terlalu mengejar, namun hidupnya terasa lebih lapang. Di sini mulai terbuka pemahaman bahwa rezeki bukan hanya soal gerak keluar untuk mengejar sesuatu, tetapi juga soal kesiapan di dalam diri untuk menerima apa yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Allah. Dalam sudut pandang tasawuf, yang sering menjadi penghalang bukanlah dunia yang tertutup, tetapi keadaan batin yang tidak siap untuk melihat dan menerima. Hati yang dipenuhi kegelisahan, ketakutan, dan keterikatan yang berlebihan terhadap hasil seringkali menciptakan batas yang tidak terlihat. Seakan-akan jalan itu sempit, padahal yang sempit adalah cara pandang di dalam diri. Ketika kesadaran masih terikat pada kekhawatiran, hidup terasa seperti selalu kurang. Meskipun sebenarnya banyak hal sudah berada di sekitar, namun tidak benar-benar disadari keberadaannya. Namun ketika kesadaran terhadap napas mulai melatih hati untuk hadir, perlahan terjadi pergeseran halus di dalam diri, bukan perubahan yang tiba-tiba di luar, tetapi perubahan cara melihat dan merasakan kehidupan itu sendiri. Hati yang sebelumnya mudah tegang mulai belajar untuk lebih longgar, tidak lagi menekan setiap keadaan dengan tuntutan yang berlebihan, sehingga ruang dalam diri menjadi lebih terbuka. Dalam ruang yang lebih terbuka ini, kehidupan mulai terasa berbeda, bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara berada di dalam dunia itu mulai berubah. Di sini mulai terlihat bahwa ketika hati berubah, cara hidup ikut berubah tanpa perlu dipaksa. Langkah yang sebelumnya terburu-buru mulai menjadi lebih terarah. Keputusan yang sebelumnya lahir dari kecemasan mulai digantikan oleh kejernihan, dan hubungan dengan kehidupan tidak lagi didominasi oleh rasa kurang, tetapi oleh kesadaran bahwa setiap momen membawa bagian dari rezekinya sendiri. Perubahan ini tidak selalu terlihat besar dari luar, tetapi sangat nyata di dalam, karena yang berubah bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi siapa yang sedang menjalani kehidupan itu sendiri. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ini mengarah pada satu pemahaman yang sederhana, namun sangat dalam, bahwa hidup tidak pernah lepas dari Allah, bahkan dalam hal yang paling sering diabaikan, yaitu napas yang terus berjalan tanpa henti. Zikir nafas dalam tasawuf bukan sekadar latihan batin, bukan sekadar cara menenangkan pikiran, tetapi sebuah jalan untuk mengembalikan kesadaran agar tetap berada dalam kehadiran, sehingga hidup tidak lagi dijalani dalam keadaan terputus, melainkan dalam keadaan terhubung. Ketika kesadaran terhadap napas mulai hadir, perlahan cara memandang kehidupan ikut berubah, bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena hati menjadi lebih jernih dalam menghadapinya. Dari kejernihan itu, rezeki tidak lagi hanya dilihat sebagai sesuatu yang dikejar, tetapi sebagai sesuatu yang diterima dengan kesiapan batin yang lebih tenang. Yang sebelumnya terasa sempit perlahan menjadi lebih lapang, bukan karena keadaan luar berubah secara instan, tetapi karena ruang di dalam diri mulai terbuka untuk menerima dengan lebih utuh. Dan dari sini menjadi jelas bahwa perubahan terbesar tidak selalu dimulai dari langkah yang besar, tetapi dari kesadaran yang paling sederhana, kesadaran untuk kembali hadir dalam setiap napas yang sedang diberikan. Jika sampai pada titik ini ada kesadaran yang mulai tersentuh, tuliskan di kolom komentar, "Aku siap merubah nafas," sebagai tanda bahwa perjalanan kembali kepada kesadaran tidak lagi sekadar dipahami, tetapi mulai ingin dijalani dengan sungguh-sungguh. Semoga setiap napas yang disadari menjadi jalan untuk lebih dekat kepada Allah, dan setiap kesadaran yang tumbuh menjadi sebab datangnya ketenangan dalam hidup, baik di hati maupun dalam perjalanan rezeki yang sedang dijalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.